jalannya rapat kerja yang berjalan sangat dinamis dan alhamdulillah juga menghasilkan input yang mungkin sangat rasional dan mudah dimengerti oleh kita. Tadi juga berkembang ada ketika pemilihan pengurus juga ada tim formatur ya. Nah, Pak Fikri masih belum bisa belum menjabarkan secara detail di tim formatur itu siapa saja. Yang perlu pastikan biasanya di tim formatur itu yang pertama adalah ketua yang terpilih ya. Nah, kita juga mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenang, jadi ada perwakilan masyarakat atau jemaah, ada perwakilan organisasi Islam, dan ada perwakilan dari pemerintah daerah karena Masjid Agung. Jadi ketiga ini tambah ketua umum terpilih ini akan menyusun ke tim kepengurusan. Nah, kita bisa laksanakan di tahun ke depan ya. Di tahun ke depan karena yang disampaikan oleh rekan-rekan juga tahun sekarang belum ada ADART. Ini menarik. Jadi nanti kita bahas aja Pak. Ya. Di tim formatur itu dijelaskan aja terdiri dari ketua terpilih, perwakilan organisasi Islam, perwakilan jemaah, dan perwakilan dari pemerintah daerah. Itu jadi lengkap. Jadi itu ya karahula. Jadi lamun di pemerintah daerah mah kayak swasta, kayak masyarakat, kayak birokrat lengkap. Terus berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain juga ini lebih detail ya, dan mudah-mudahan ini menjadi dasar bagi kita dalam penyusunan terutama penjadwalan terkait dengan tugas dari tongkika cek nama ya, istilah pada segala dipakai lah kira-kira bisa gitu kayaknya. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan karena kita juga banyak yang itu, jadi silakan gitu yang kira-kira mumpuni namun jadi muadzin, jadi imam, jadi khotib gitu kan. Nah, makanya mari kita sama-sama belajar mumpung kita masih punya kesempatan untuk belajar untuk menjadi petugas-petugas yang saya katakan tadi. Terus yang selanjutnya terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial budaya, dan itu juga berkembang tadi Pak Aceh juga sudah menyampaikan menarik apa yang disampaikan Pak Aceh, karena Pak Aceh ingin membangun perpustakaan, bukan hanya perpustakaan dalam bentuk buku tapi perpustakaan digital. Jadi Pak Aceh ingin membangun masjid ini dilengkapi dengan perpustakaan ya. Bahkan Pak Aceh juga ingin mengajak para remaja, anak-anak untuk bisa menyaksikan video dalam bentuk tayangan-tayangan dari teladan Nabi Rasul maupun sahabat Rasul. Menarik juga ada santunan ya, santunan zakat ya, santunan infak, sedekah zakat juga ini sudah dilaksanakan. Ya, kemarin saya dipertanyakan sama sahabat jemaah yang di Australia, Pak, biasanya di Masjid Agung dari Masjid Agung ada penyaluran santunan buat jemaahnya. Tahun sekarang nggak ada, baru kan uangnya bukan di saya, masih ibu kan. Ya yang pasti menjadi catatan bagi kita. Jadi karena sebelum dilaksanakan, ya kita juga harus bisa melaksanakan kembali di tahun-tahun berikutnya, sehingga tidak ada istilah jamaah kalau kita biasa tradisi. Bahkan saya sudah coba memberikan masukan ke Pak Aceh agar menginventarisir orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita, ada berapa orang, dan itu kita tawarkan, kita memfasilitasi para agnian untuk bisa menyantuni orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Jadi seperti
prinsip saya sampaikan, kamu bisa mengaplikasi lah, gitu kan. datang lebih dua kali lamun sudah maksimal usaha kita masih kurang, ya kita bayar keluar dari gas. Kalau misalnya minimal mungkin lah kita tidak mengeluarkan gas. Terus yang selanjutnya juga terkait dengan kegiatan kehumasan, ini juga menarik ya, karena biar bagaimanapun juga kita tentu kegiatan-kegiatan kita di Masjid Agung perlu perhatian dari jamaah, terutama masyarakat luas. Ya, makanya perlu istilahnya perlu publikasi, promosi dan informasi yang sangat. Sebenarnya ini bisa jadi topak ya masalah itu ya, untuk membangun citra positif terkait dengan pemberdayaan atau kemakmuran Masjid Agung. Dan yang lainnya juga terkait dengan pemeliharaan dan bangunan, karena kita masih punya PR ya, terkait dengan kegiatan ini, karena Pak Bupati soal tercantik itu muka Masjid Agung. Makanya saya sudah berpikir ini kita akan mencoba membangun taman lah depannya, biar Masjid Agung lebih cantik dan dipandang. Karena jujur saja dengan adanya alun-alun, ya kita terintegrasi dengan alun-alun, mau tidak mau juga Masjid Agung sudah menjadi bagian dari wisata religi ya. Banyak orang yang main di alun-alun sejatinya main ke Majalengka, tapi pada akhirnya masuk juga ke Masjid Agung untuk ikut menunaikan ibadah sholat duhur ataupun asar dan ibadah rawatib lainnya ya. Yang paling pasti mudah-mudahan ini juga membawa berkah bagi kita. Itu dasar pemikirannya. Dan ada lagi juga membangun rangka rigid ya untuk spanduk juga bentang ini, karena saya sudah sepakati bahwa sebelum kemarin kita mendapatkan bantuan 50 sak semen kan. Saya sih sebagai komunis tahu merasa beruntung, karena yang mengusulkannya jangan bahagia nih, tapi pas realisasi dari DPRD itu juga saja. Nah, ini mudah-mudahan bisa menempatkan ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya gambarkan kaitan dengan program kerja. Yang paling pasti ini harus kita pedomani dan kita laksanakan sehingga ke depan masjid kita yang kita cintai ini semakin makmur. Dan sebagai penutup ya, dari rangkaian acara ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada Ibu dan Bapak-bapak yang telah komit dan konsisten mengikuti rangkaian acara dari subuh ya, pengukuhan dan sekarang rapat kerja. Ibu masih tetap bertahan hadir. Terima kasih. Dan sebagai akhir penutup, mari kita sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah sesuai permintaan dari penata acara. Acara rapat kerja urus DKM 95 saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak pengumuman jadi ada pengumuman ini masih sakedik kamu kerja